Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putriani dari Stikes Batara Guru Surwaka, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2022-01022. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu berpikir kritis, serta model berpikir kritis, dan yang ketiga yaitu metode berpikir kritis. Yang pertama yaitu berpikir kritis, di mana pengertian berpikir adalah suatu proses yang berkesinambungan mencakup interaksi dari suatu rangkaian pikiran. Nah, apa sih hubungan berpikir kritis dalam keperawatan? Berpikir kritis dalam keperawatan yaitu mempelajari tentang bagaimana kita berkreativitas, serta di dalamnya mempelajari tentang bagaimana dalam berpikir kritis, standar berpikir kritis, pertanyaan berpikir kritis, serta bagaimana kreativitas kita dalam berpikir kritis. Kritis memiliki 7 karakteristik, yaitu 1. Konseptualisasi, 2. Rasional dan terbuka, 3. Reflektif, 4. Bagian dari sikap, 5. Kemandirian berpikir, 6. Berpikir adil dan terbuka, dan 7. Pengambilan keputusan sesuai dengan keyakinan. Berpikir kritis memiliki 7 karakteristik, yaitu 1. Konseptualisasi, 2. Rasional dan terbuka, 3. Reflektif, 4. Bagian dari sikap, 5. Kemandirian berpikir, 6. Berpikir adil dan terbuka, dan 7. Pengambilan keputusan sesuai dengan keyakinan. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis yaitu 1. Interpretasi, yaitu memahami dan menjelaskan mengenai apa permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu analisis, mengidentifikasi masalah yang ada, dan kemudian yang ketiga yaitu evaluasi atau strategi tentang bagaimana penanganan kita, cara berpikir kritis untuk melakukan tindakan pada kejadian atau permasalahan yang ada. 4 yaitu inferensi, di mana memperoleh unsur dari data-data yang ada. Kemudian yang kelima yaitu eksplanasi, di mana menjelaskan atau menyatakan tentang bagaimana pemahaman kita terhadap masalah tersebut. Yang keenam yaitu regulasi diri atau atur cara berpikir kita. Dan ke materi kedua yaitu model berpikir kritis. Ada 5 model berpikir kritis. Yang pertama yaitu total recall. Total recall merupakan cara mengingat fakta. Yang kedua yaitu habit, di mana kebiasaan. Yang ketiga yaitu inquiry, merupakan penyelidikan. Yang keempat new evidence atau creativity, di mana cara unik berpikir dan bagaimana kreativitas kita dalam berpikir. Yang kelima, knowing how you think, di mana mengetahui apa yang kita ketahui atau apa yang kita pikirkan. Total recall yaitu mengingat fakta di mana dan bagaimana kejadian itu agar mendapatkan fakta-fakta tentang kejadian sebelumnya. Sedangkan yang kedua, habit, merupakan suatu kebiasaan di mana ditinjau dari kegiatan kita sehari-hari yang dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi suatu kebiasaan. Model yang ketiga yaitu inquiry, merupakan penyelidikan di mana meninjau pada masalah yang ada atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan kenyataan yang mendekati dengan kenyataan secara mendalam. Kemudian yaitu new evidence dan creativity, yang menuju kepada diri sendiri tentang bagaimana cara berpikir kreatif mengutarakan pernyataan secara unik tentang apa masalah yang terjadi. Yang terakhir yaitu knowing how you think, yang artinya mengetahui apa yang kamu pikirkan. Materi terakhir ini bukan berarti materi yang jarang atau tidak pernah dilakukan. Namun, materi ini yaitu menuju kepada diri kita tentang bagaimana kita mengetahui terus apa yang berada pada pikiran kita tentang mengenai suatu masalah tersebut. Materi ketiga yaitu model berpikir kritis atau critical thinking, di mana ada beberapa model berpikir kritis. Yang pertama, debat, di mana proses
untuk mendapatkan suatu keputusan. Disitulah terjadi suatu perdebatan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang kedua, individu decision, yaitu seorang mampu berdebat dengan dirinya sendiri tentang bagaimana pemikiran pada suatu masalah. Yang ketiga yaitu group discussion, di mana sekelompok orang mampu menyatakan atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang terjadi. Metode yang keempat yaitu persuasi, yang berhubungan atau melibatkan tentang perbuatan, sikap, nilai-nilai, serta berisikan debat atau rujukan. Kemudian yang kelima yaitu propaganda, di mana melibatkan berbagai media komunikasi. Yang keenam yaitu coercion, yaitu mengancam atau melibatkan kekuatan dalam berkomunikasi. Yang ketujuh yaitu penerapan metode kritikal. Adapun beberapa elemen-elemen pada materi berpikir kritis, yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua menyusun pertanyaan atau membuat kerangka masalah, yang ketiga menunjukkan bukti, yang keempat menganalisis konsep, dan yang kelima yaitu asumsi. Adapun beberapa fungsi berpikir kritis dalam keperawatan yaitu 1. Penggunaan berpikir kritis pada aktivitas keperawatan sehari-hari. 2. Membedakan argumen atau isu-isu yang ada pada permasalahan. Yang ketiga yaitu membantu memecahkan masalah dalam keperawatan. Karakter seseorang saat berpikir kritis bisa dilihat dari 1. Watak seseorang, 2. Kriteria, 3. Argumen, 4. Pertimbangan atau pemikiran, 5. Sudut pandang, dan 6. Prosedur penerapan kriteria. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.